Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 4A. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer modify single area OSPF versi 2. Nah, pada paket tracer ini bisa kita lihat terdapat addressing table ya. Jadi masing-masing device seperti R1, R2, R3, PC1, PC2, PC3, dan web server ini memiliki interface IP versi 4, subnet MAC, serta default gateway-nya. Lalu pada paket tracer ini terdapat objektif, terdapat atau tujuan. Jadi part pertama itu mengubah pengaturan default OSPF. Part kedua itu memverifikasi konektivitas. Nah, jadi di sini pada skenario-nya di aktivitas ini OSPF-nya sudah dikonfigurasi dan semua perangkat akhir saat ini memiliki konektivitas penuh. Jadi kita tuh akan memodifikasi konfigurasi routing OSPF default dengan mengubah timer hello dan dit serta menyesuaikan bandwidth link. Kemudian kita juga akan memverifikasi bahwa konektivitas penuh telah dipulihkan untuk semua perangkat akhir. Nah, langsung saja kita ke instruksinya. Jadi part pertama itu kita modifikasi pengaturan default OSPF-nya. Jadi step pertama itu kita tes konektivitas antara semua perangkat akhir. Jadi sebelum kita modifikasi pengaturan OSPF, jadi kita pastikan semua PC-nya itu dapat melakukan ping ke web server dan satu sama lain. Kita coba PC1. Kita tunggu. Kita ke command prompt. Kita coba ping 64.100.1. Kita ping ke web server. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, lanjut ke step kedua. Ini kita sesuaikan timer hello dan dit-nya antara R1 dan R2. Jadi pada bagian A itu kita masukkan perintah yang di bawah ini pada R1. Kita buka R1. Jadi kita masuk ke interface S, enable configure terminal, enable configure terminal, lalu interface S0, lalu IP OSPF, hello intervalnya itu 15, lalu IP OSPF dit intervalnya itu 60. Nah, sudah. Lalu pada bagian B, setelah beberapa saat koneksi OSPF dengan R2 akan gagal seperti ditunjukkan pada output router. Di sini kita coba buka R2, apakah bisa kita lihat. Nah, outputnya itu sudah sama ya seperti yang di instruksinya. Jadi kedua sisi koneksi itu harus memiliki nilai timer yang sama agar kedekatan tetap terjaga. Identifikasi interface pada R2 yang terhubung
nyambung ke R1. Lalu sesuaikan timer pada interface R2 agar sesuai dengan pengaturan R1. Nah, di sini kita ke R2, enable configure terminal, kita sesuaikan dengan R1, IP OSPF hello intervalnya 15 ya tadi, IP OSPF di interval 60. Nah, sudah. Lalu step ketiga belum. Jadi setelah beberapa saat kita tuh akan melihat pesan status yang menunjukkan bahwa koneksi OSPF ini telah berhasil dibangun kembali. Nah ya, ini sudah sesuai ya. Lalu step ketiga itu kita sesuaikan pengaturan bandwidth pada R1. Jadi di sini pada bagian A itu kita lacak jalur antara PC1 dan server web yang terletak di 64.100.1.2. Perhatikan bahwa jalur dari PC1 ke 64.100.1.2 itu dirutekan melalui R2. Nah, OSPF ini tuh lebih memilih jalur dengan biaya lebih rendah. Lalu kita buka PC1, kita coba tracer 64.100.1.2 ya. Nah, bisa kita lihat 172 sudah sama seperti instruksi. Lalu pada bagian B, pada interface R1 serial 0/0/0 atur bandwidth menjadi 64 KB per second. Jadi ini tuh tidak mengubah kecepatan port sebenarnya, hanya metrik yang akan digunakan oleh proses OSPF pada R1 untuk menghitung rute terbaik. Kita ke R1, lalu bandwidth 64 ya. Nah, sudah. Lalu pada bagian C kita lacak jalur antara PC1 dan server web yang terletak di 64.100.1.2. Lalu kita perhatikan bahwa jalur dari PC1 ke 64.100.1.2 itu dialihkan melalui R3. Jadi OSPF-nya itu lebih memilih jalur dengan biaya yang lebih rendah. Tracer, lalu kita ini kita tunggu. Nah, di sini sudah trace complete. Kita coba samain 1. Nah, di sini sudah sesuai sama output yang ada di instruksi. Lalu part kedua itu verifikasi konektivitas. Jadi kita pastikan semua PC-nya itu dapat melakukan ping ke server web dan satu sama lain. Di sini kita coba nge-ping di PC1 ke web server. Nah, di sini telah berhasil ya. Lalu di sini kita bisa lihat cek result. Nah, pada assessment itemnya di sini sudah checklist semua dan complexionnya juga sudah 100%. Mungkin cukup sekian video hands-on pada paket tracer 2.4.11. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.